Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Solih dan Solihah? Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema kita, yaitu tema 3, peduli terhadap lingkungan. Subtema 2, keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Pembelajaran kelima dan keenam. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Marilah kita mengamati tabel berikut ini. Pada tabel yang pertama terdapat gambar, yaitu gambar ayam. Bagaimana karakteristik tempat hidup ayam? Ya, ayam hidup di daratan. Gambar yang kedua yaitu bebek. Bagaimana karakteristik tempat hidupnya? Bebek dapat hidup di darat dan perairan dangkal. Gambar berikutnya yaitu kucing. Karakteristik tempat hidupnya yaitu daratan. Gambar yang keempat yaitu hewan ikan. Karakteristik tempat hidupnya di perairan. Nah, hewan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya ayam dapat dimanfaatkan dagingnya sebagai sumber protein. Ya, kita akan mempelajari karakteristik atau ciri-ciri hewan berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama yaitu hewan cicak. Cicak mempunyai perekat pada telapak kakinya, sehingga dapat merayap di dinding atau langit-langit rumah. Cicak juga memiliki lidah yang panjang dan lengket, sehingga dapat menangkap serangga. Cicak mempunyai ukuran rata-rata 7 hingga 10 cm. Cicak dapat memutuskan ekornya untuk melindungi diri. Terdapat beberapa jenis cicak, yaitu cicak rumah, cicak pohon hijau, dan tokek. Cicak pohon hijau dan tokek mempunyai ukuran yang lebih besar dari cicak rumah. Selanjutnya hewan yang kedua yaitu kelelawar. Kelelawar hidup di tempat yang gelap seperti di atap rumah dan gua. Kelelawar mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi. Selain itu, kelelawar juga memiliki pendengaran yang baik dan peka menerima bunyi pantulan. Kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya dengan bunyi pantulan tersebut. Kelelawar adalah hewan non-kultural karena melakukan kegiatan di malam hari. Ada dua jenis kelelawar, yaitu kelelawar pemakan buah dan kelelawar pemakan serangga. Hewan yang ketiga yaitu bunglon. Bunglon dapat mengubah warna kulitnya sesuai dengan warna benda yang berada di sekitarnya. Misalnya, ketika berada di atas daun yang berwarna hijau, maka warnanya bisa berubah menjadi hijau. Ketika berada di batang pohon yang berwarna coklat, maka warnanya bisa berubah menjadi coklat. Bunglon mengubah warna kulitnya untuk melindungi diri. Bunglon mempunyai lidah yang panjang melebihi ukuran tubuhnya. Sebelumnya, kamu telah mengetahui tentang hak dan kewajiban terhadap hewan yang ada di sekitar kita. Kita perlu menjaga keseimbangan dan kelestarian hewan-hewan tersebut untuk kelangsungan kehidupan di muka bumi. Nah, sekarang kita akan belajar apa yang dimaksud dengan hewan langka. Hewan langka adalah hewan yang populasinya sudah menurun dan sebagian besar sudah mendekati kepunahan. Hewan-hewan tersebut dilindungi oleh pemerintah. Tempat-tempat untuk melindungi hewan-hewan tersebut diantaranya Suaka Marga Satwa, Taman Nasional Komodo, dan lain sebagainya. Contoh hewan-hewan langka yaitu badak bercula 1, penyu hijau, macan tutul, burung cendrawasih, dan lainnya. Sekarang mari kita membaca teks berikut ini yang berjudul Lestarikan Hewan Langka. Pelestarian hewan langka bertujuan agar hewan tersebut tidak mengalami kepunahan. Kelestarian hewan sangat bermanfaat untuk kelangsungan hidup manusia. Sebagai warga negara, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan hewan-hewan langka tersebut. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga hewan langka, antara lain yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka. Misalnya, Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, kebun binatang, dan taman nasional. Dengan melindungi hewan langka, kita dapat yang pertama menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat.
Ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan pangan dan obat-obatan. Nah, oleh karena itu, anak-anak kita wajib untuk melestarikan hewan langka ya.